Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita dapat mengikuti acara Scholarship Sharing Session pada pagi hari ini. Yang terhormat Ketua Indonesia ISP Teacher Community, Saudari Lulu Iswati MPD, yang kami hormati para narasumber webinar pagi hari ini. Bapak Ibu Panitia acara Scholarship Sharing Session dan seluruh peserta yang berbahagia. Selamat datang dalam acara Scholarship Sharing Session yang diselenggarakan oleh Indonesia ISP Teacher Community. Perkenalkan, saya Angesti Palupiningsih dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta, selaku pembawa acara sekaligus moderator yang akan memandu acara webinar sesi 1. Bapak Ibu yang kami hormati, Indonesia ISP Teacher Community merupakan komunitas guru dan dosen untuk English for Specific Purposes. Salah satu agenda kami adalah menyelenggarakan acara sharing session setiap 3 bulan sekali dalam rangka meningkatkan profesionalitas guru dan dosen ISP. Acara Scholarship Sharing Session kali ini dibuka untuk umum, sehingga acara ini akan dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Acara ini diharapkan dapat membantu teman-teman komunitas maupun di luar komunitas untuk mempersiapkan pendaftaran beasiswa studi lanjut tahun 2023. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara yang ketiga adalah sesi foto, acara yang keempat sambutan Ketua Indonesia ISP Teacher Community. Acara yang kelima presentasi sesi 1, acara yang keenam penutupan sesi 1, dan akan langsung dilanjutkan presentasi sesi 2 di breakout room. Para hadirin, marilah acara webinar Scholarship Sharing Session pada pagi hari ini kita buka dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Amin. Semoga dengan bacaan doa hadirin semua acara Scholarship Sharing Session berjalan dengan lancar tanpa suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan mic tetap dalam mode senyap. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi foto. Saya mengundang hadirin sekalian untuk mengaktifkan kamera masing-masing.
Mari kami menunggu hadirin semua untuk mengaktifkan kamera masing-masing. Baiklah, kami akan mulai dari layar pertama. Bersiap, saya hitung 3, 2, 1. Selanjutnya untuk layar yang kedua, bersiap. 3, 2, 1. Baik, acara sesi foto dua layar sudah selesai. Acara yang keempat yaitu sambutan Ketua Indonesia ISP Teacher Community yang akan disampaikan oleh Saudari Lulu Iswati MPD. Kepada Saudari Lulu Iswati MPD kami persilahkan. Terima kasih waktunya Mbak Palupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua, teman-teman komunitas ISP maupun di luar komunitas ISP. Terima kasih kami ucapkan karena teman-teman sudah berkenan hadir untuk memanfaatkan sesi sharing session dalam tema scholarships pada pagi hari ini. Ya, harapan kami selaku panitia semoga acara yang akan kita selenggarakan atau akan berlangsung sebentar lagi itu akan bisa dimanfaatkan bagi teman-teman semua, terutama bagi teman-teman yang berencana untuk melanjutkan studi di tahun ini, dan ini kebetulan bersamaan dengan waktu dibukanya beberapa beasiswa ya, bulan depan kemungkinan. Kemudian selain itu kami selaku panitia juga ingin menyampaikan kabar baik bagi anggota komunitas ISP, sekaligus bagi Bapak Ibu yang mungkin baru mengenal komunitas kami, bahwa mulai tanggal 24 Januari 2023 kemarin, Indonesian ISP Teachers Community itu sudah resmi legal disahkan dengan SK Kemenkumham ya. Jadi untuk berikutnya semoga Bapak Ibu yang sudah bergabung bisa semakin mantap untuk bergabung dan bisa memanfaatkan sebaik-baiknya kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bergabung dengan komunitas kami, bisa menunggu informasi berikutnya karena dalam waktu dekat kami akan membuka pendaftaran. Nanti informasi akan kami umumkan melalui grup WA. Sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan kita bisa mendapatkan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Lulu Iswati MPD atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya yaitu presentasi sesi 1 mengenai beasiswa secara umum. Untuk beasiswa Fulbright akan disampaikan oleh Saudari Lanuke Intan PM Hum. Beliau adalah penerima beasiswa Fulbright di The Ohio State University, US. Lalu selanjutnya beasiswa pendidikan Indonesia akan disampaikan oleh Saudari Dewanti Ratna Pertiwi M. Hum. Beliau adalah penerima beasiswa pendidikan Indonesia di Griffith University, Australia. Dan Saudari Nurti Rahayu MPD akan memaparkan mengenai beasiswa LPDP. Beliau adalah penerima beasiswa LPDP di Universitas Pendidikan Indonesia. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, kami informasikan bahwa kami memberikan link yang berisi panduan masing-masing jenis beasiswa di kolom obrolan, sehingga diharapkan dapat membantu Bapak Ibu untuk mempersiapkan persyaratan-persyaratan lebih awal. Kami ingatkan juga bahwa setelah presentasi sesi 1 ini, panitia akan menyediakan 2 breakout room untuk sesi selanjutnya, yaitu breakout room untuk beasiswa dalam negeri dan breakout room untuk beasiswa luar negeri.
Jadi hadirin peserta webinar Scholarship Sharing Session bisa masuk ke breakout room sesuai beasiswa yang diminati. Baik, tanpa menunda lagi, kami undang pembicara pertama, Saudari Lanoke Intan PMHU, penerima beasiswa Fulbright di The Ohio State University, US. Halo Mbak Uke. Halo Mbak Pangerti. Selamat pagi Bapak Ibu. Mbak Uke belum terdengar suaranya, masih terlalu kecil suaranya. Oh iya, sekarang sudah terdengar Mbak Palupi? Sudah. Oh, Jadi Mbak Lanoke ini sapaan akrabnya adalah Mbak Uke. Bagaimana Mbak iya. Uke kabarnya? Alhamdulillah baik. Sedang musim apa ini di US Mbak Uke? Musim rindu Mbak, rindu pulang. Silakan Mbak Uke, kami persilahkan menyampaikan presentasi selama 5 menit ke depan. Terima kasih Mbak Palupi, saya izin share screen sebentar ya. Screen saya kelihatan ya? Sudah terlihat Mbak Uke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Palupi untuk waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga semua sehat. Perkenalkan, nama saya Uke, saya dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini sedang menempuh doctoral program di Ohio State University. Hari ini saya ingin share pengalaman saya pada saat kemarin mendaftar beasiswa Fulbright. Jadi saya mendaftar tahun 2020, 1 bulan sebelum COVID menjadi hit di Indonesia. Kemudian alhamdulillah keterima dan berangkat ke Amerika Agustus 2021. Jadi ini saya mau disclaimer sedikit ya Bapak Ibu. Jadi apa yang saya alami kemungkinan akan berbeda dengan yang akan dialami Bapak Ibu pada saat mendaftar beasiswa Fulbright tahun ini maupun tahun setelahnya. Jadi hari ini saya ingin share persyaratan umum, kemudian timeline, tahapan seleksi, kemudian nanti tanya jawab di sesi breakout room, dan materi yang hari ini saya share ke Bapak Ibu, semuanya saya copy paste langsung dari website Aminef, jadi websitenya Fulbright yang dikelola oleh Aminef. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung ke websitenya jika ingin mendaftar Fulbright gitu ya. Jadi yang eligible siapa? Siapa yang bisa mendaftar untuk beasiswa Fulbright? Jadi semua orang bisa mendaftar ya, maksudnya yang eligible itu yang pertama bidang ilmunya bebas, kecuali yang medicine related atau patient care dan clinical patient contact ini tidak eligible untuk mendaftar. Tapi sangat terbuka lebar untuk Bapak Ibu yang disiplin ilmunya itu masuk humanities, arts, social sciences atau STEM gitu ya. Kalau Bapak Ibu kemungkinan banyak dari dosen bahasa, kesempatannya sangat luas sekali. Kemudian general requirements-nya nanti Bapak Ibu juga bisa cek di website. Ini ada 2 hal yang saya highlight dalam cetak biru itu karena menurut saya perlu perhatian yang lebih. Yang pertama adalah possess leadership qualities and show experience in community service. Yang kedua itu demonstrate a strong commitment to return to Indonesia setelah selesai program Fulbright-nya. Nah, yang saya cetak biru ini lebih baik masuk ke dalam statement of personal statement Bapak Ibu gitu ya. Jadi ditunjukkan bahwa Bapak Ibu punya leadership qualities dan terlibat banyak di community service, dan yang paling penting adalah bersedia pulang ke Indonesia pada saat sudah selesai program Fulbright-nya. Specific requirements menurut saya ini mirip-mirip dengan beasiswa yang lain. Yang perlu diperhatikan adalah untuk EPT score, jadi tes bahasa Inggris itu bisa dari TOEFL, TOEFL ITB, TOEFL IBT, bisa IELTS, bisa juga Duolingo, gitu ya. Kemudian mau pulang ke Indonesia itu yang paling penting. Kemudian pada saat Bapak Ibu mengumpulkan dokumennya, jadi yang perlu diketahui untuk Fulbright itu dokumennya dikumpulkan dalam bentuk cetak gitu ya, di print dan dikirimkan, boleh dikirimkan langsung ke Aminef di gedungnya di Jakarta. Mereka menyiapkan satu box Dropbox gitu di depan kantor, atau dikirimkan lewat pos. Jadi tidak ada portal online atau dikirimkan via email gitu.
Yang dikumpulkan adalah yang pertama formulir aplikasinya. Itu sudah ada di website, tinggal di-download kemudian diisi. Di formnya itu nanti mencakup studi objektif 1 halaman, personal statement 1 halaman, kemudian bibliografi dari publikasi Bapak Ibu, kemudian ada academic writing sample. Nah, academic writing sampelnya ini bisa diambil dari publikasi Bapak Ibu sendiri, jadi beberapa paragraf gitu ya. Jadi 1 atau 2 halaman yang dimasukkan ke dalam application formnya. Pengalaman saya kemarin, saya ngambil dari jurnal yang sudah saya terbitkan, kemudian tinggal copy paste gitu. Kemudian TOEFL ITP Letters of Reference itu ada 2 yang disebutkan di websitenya itu dari employer or university lecturer. Nah, jika Bapak Ibu terafiliasi di satu institusi, akan bagus kalau ada dari employer untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu mendapatkan izin untuk studi lanjut. Nah, dari university lecturer ini biasanya dari dosen pembimbing kita pada saat S2 untuk menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan akademis untuk melanjutkan studi S3 gitu. Yang selanjutnya, academic transcript, itu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemarin punya saya, alhamdulillah di transkrip S1, S2 itu sudah ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya gitu. Saya lulusan Sanata Dharma, ada dua-duanya. Nah, kalau itu bisa dipakai. Kalau ternyata punya Bapak Ibu masih dalam bahasa Indonesia, akan perlu diterjemahkan dan saran saya menggunakan penerjemah tersumpah. Yang selanjutnya KTP, kemudian kurikulum vitae. Nah, timeline-nya setiap tahun akan ditutup tanggal 15 Februari. Jadi sebentar lagi kalau Bapak Ibu berencana untuk mendaftar yang tahun ini, jika ternyata tahun ini itu belum nyampe gitu ya, kita sudah tahu tahun depan akan harus mengumpulkan kapan. Jadi setiap tahun selalu tanggal 15 Februari. Nah, ini timeline yang saya gunakan sebagai strategi saya mengumpulkan dan mempersiapkan dokumen gitu ya. Karena deadline-nya tanggal 15 Februari, jadi dihitung mundurnya. Yang pertama kali saya persiapkan adalah untuk IPT testnya. Karena alhamdulillah di UMY itu dosen yang mau sekolah, mau studi lanjut itu dikursusin dulu gitu. Jadi saya ikut kursus dulu, jadi latihan, mock test, kemudian tes itu sendiri, dan hasilnya kan dia butuh waktu untuk dikirimkan ke saya ya. Jadi IPT test itu yang saya prioritaskan yang pertama. Kemudian recommendation letters karena akan meminta tolong orang lain untuk menuliskan untuk saya. Jadi biar ada rentang waktu yang cukup bagi orang yang akan membantu kita. Kemudian supporting documents. Dan selama rentang dari tahap 1 sampai tahap 3 itu sambil mempersiapkan application form, study objective, dan personal statement-nya. Kemudian setelah mengirimkan dokumen, application screening di bulan Maret, kalau keterima dan dipanggil interview itu nanti sekitar April sampai Juni, kemudian shortlisted yang keterima itu sekitar bulan Juni dan Juli itu sebagai candidate, itu belum sebagai awardee. Dan kandidatnya ada 2 jenis, yang pertama adalah principal candidate, yang kedua alternate candidate. Jadi nanti jika principal candidate ada yang mengundurkan diri karena berbagai alasan, kemudian akan digantikan oleh alternate candidate-nya gitu. Nah, setelah kita menjadi candidate sebagai Fulbright awardee, itu baru akan mulai hal-hal yang menyenangkan selanjutnya gitu. The fun adalah ujian selanjutnya, seleksi selanjutnya yang nanti kita akan bahas di sesi breakout room jika Bapak Ibu ingin mencoba mendaftar Fulbright, nanti bisa di breakout room. Yang terakhir, source yang sangat baik ya dan sangat banyak gitu disediakan langsung oleh Aminef, ada di Instagram Aminef. Jadi ada contohnya cara dan tips penulisan study objective and personal statement, itu nanti Bapak Ibu bisa mencari informasi di situ caranya bagaimana. Kemudian ini ada teman Fulbright saya yang beliau adalah scholarship hunter, jadi beliau mengumpulkan informasi banyak, tidak hanya tentang Fulbright, tapi tentang beasiswa yang lainnya. Silahkan dicek, ini ada di Google Drive yang beliau kumpulkan tahun 2020, jadi nanti Bapak Ibu bisa ngecek dan mencari yang paling relevan informasinya dengan Bapak Ibu yang mana gitu ya.
Nanti kita ketemu lagi di breakout room. Terima kasih Mbak Palupi. Terima kasih Mbak Oke atas presentasi yang disampaikan. Tadi pesan dari Mbak Oke adalah jangan lupa pulang ya Bapak Ibu. Baik, bagi peserta yang penasaran selanjutnya seperti apa langkah-langkahnya, bisa bergabung di breakout room. Untuk beasiswa selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Dewanti Ratna Pertiwi MHU. Beliau adalah penerima beasiswa pendidikan Indonesia di Griffith University Australia. Dan beliau ini masih sangat fresh, belum lama mendapat pengumuman diterima. Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana persiapan keberangkatan ke negeri Kangguru? Sudah berapa persen? Rahasia. Alhamdulillah so far so good, Mbak Upi. Oke, Mbak Nana, the screen is yours. Thank you, 5 menit ya. Saya izin timer dulu. Baik. Yogyakarta di Pulau Jawa, selamat datang di webinar beasiswa. Cita-cita meraih mimpi, namun perlu persiapan yang besar. Terima kasih sudah bergabung pagi ini, mencari ilmu tentang beasiswa, insya Allah tidak banyak nyasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati peserta webinar, saya Dewanti Ratna Pertiwi dari Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto Yogyakarta, awardee BPI 2022. Batch 2. Insya Allah saya akan ke Griffith University, Australia, intake bulan Juli 2023. Mohon izin saya menyampaikan beberapa informasi terkait beasiswa BPI. Jadi BPI ini adalah beasiswa yang dikelola oleh Kemdikbudristek dengan pendanaan dari LPDP. Jenis-jenis dari beasiswa BPI ini sangat variatif dari jenjang S1 untuk calon guru SMK, kemudian untuk BIM, Beasiswa Indonesia Maju, sedangkan untuk level S2 ada PT Akademik, ada PT Vokasi, kemudian ada Beasiswa Indonesia Maju. Kemudian untuk jenjang S3 ada pendidikan PT Akademik, pendidikan PT Vokasi, dosen PPG, pendidikan profesi guru, kemudian yang keempat ada beasiswa University of Oxford. Persyaratan umum dari beasiswa BP ini adalah yang pertama WNI, kemudian yang kedua di situ saya highlight LOA, Letter of Acceptance atau dokumen yang menyatakan bahwa scholarship hunter sudah diterima officially di perguruan tinggi tujuan. Jadi kalau di skema beasiswa lain mungkin tidak mensyaratkan LOA, namun di BPI ini wajib hukumnya scholarship hunter memiliki dokumen LOA. Kemudian dokumen pendidikan sebelumnya, misalnya ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian tidak sedang ongoing, tidak double funding. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah kelas yang diselenggarakan adalah kelas reguler. Kemudian batas usia bisa dilihat di panduan. Saya mohon izin mengambil contoh untuk beasiswa S3 PT Akademik. Batas usianya adalah 53 tahun. Kemudian skor bahasa. Kalau yang di BPI dalam negeri, skor bahasa itu menyesuaikan dari persyaratan institusi kampus tujuan, sedangkan untuk luar negeri syaratnya adalah sebagai berikut. Untuk S1 bisa menggunakan TOEFL IBT dengan nilai 72, PTE Academic 46, atau IELTS dengan skor 5,5. Kemudian untuk jenjang S2 dan S3 bisa menggunakan IB 80, PTE Academic 58, atau IELTS dengan nilai 6,5. Kemudian yang terakhir adalah IPK atau rapor. Dokumen yang perlu kita siapkan teman-teman sekalian adalah surat izin mendaftar dari pimpinan yang berwenang kecuali untuk jenjang S1. Kemudian yang kedua, melampirkan surat keterangan sehat dan bebas narkoba. Yang ketiga, menandatangani surat pernyataan pendaftaran BPI. Sudah ada pada panduan, kita tinggal mengikuti template yang sudah disediakan. Kemudian yang keempat, esai. Esai ini ada berapa Mbak Upi? Ada 5 esai. Ada 5 esai dan 6 ada 5 esai dengan sekitar 350 kata dan ada 2 esai dengan minimal 1.500 kata. Perlu disiapkan jauh-jauh hari. Kemudian yang kelima, rencana studi untuk S2, adapun untuk jenjang S3 adalah proposal penelitian.
Untuk pendaftar penyandang disabilitas, dokumen yang wajib di-upload adalah surat keterangan, surat persetujuan dari orang tua, kemudian surat permohonan apabila memerlukan pendamping. Kemudian mohon izin share syarat khusus untuk PT Akademik S3 berusia maksimal 53 tahun dan wajib memiliki NIDN atau NIDK. Kemudian surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, bisa dari ketua, bisa dari direktur atau rektor. Kemudian yang ketiga, surat izin pimpinan apabila institusi asal di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek dan Teknologi atau ASN bisa dari bidang kepegawaian. Kemudian apabila institusi asalnya merupakan perguruan tinggi swasta bisa minta surat izin dari pimpinan LLDK terkait. Kemudian yang keempat, paling sedikit satu surat rekomendasi dari akademisi. Seperti yang disampaikan Kak Uke tadi, ini bisa dari dosen pembimbing tesis pada studi sebelumnya. Kemudian mekanisme pendaftarannya bisa kita simak bisa kita lihat di website ya 5 menit ya. Bisa kita lihat di website beasiswa.kemdikbud.go.id. Semua mekanisme pendaftaran dilakukan secara online, sedikit berbeda dengan Fulbright KUK tadi. Jadi yang di BP ini semua dokumen, semua form dilengkapi kemudian diunggah secara online. Kemudian mekanisme seleksinya dan penetapan hasilnya adalah seleksi administrasi. Apabila lolos nanti akan diundang pada wawancara substansi, apabila lolos nanti akan dirapatkan pada pleno, dan apabila lolos nanti hore final. Apabila hasilnya lolos, that's great, tapi apabila fail, no worries, try again. Kita harus mencoba lagi melihat dari pengalaman seleksi sebelumnya. Yang belum sempurna, kita sempurnakan. Kemudian berikut timeline dari batch 2022 di batch 1 dan batch 2 sebagai berikut. Batch 1 timeline-nya sedikit agak longgar daripada batch 2. Kemudian pengumuman interview batch 1 ada di bulan September, kemudian di batch 2-nya ada di bulan November 2022. Lalu yang harus kita perhatikan apabila kita punya pertanyaan, kita harus refer ke website. Dan teman-teman pada awal kita akan apply beasiswa BPI, hati-hati untuk menentukan perguruan tinggi tujuannya, karena semua perguruan tinggi yang bisa kita apply itu semuanya sudah ada pada panduan. Jadi nggak boleh di luar dari panduan yang ada dalam list, tidak boleh dari perguruan tinggi yang di luar panduan tersebut. Kemudian format dokumen juga kita harus sangat hati-hati mengikuti template yang sudah disediakan. Jadi website yang bisa dimonitor setiap saat adalah beasiswa kemdikbud.go.id atau sosial media Instagram BPI. Terima kasih. Sampai jumpa di breakout room selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mbak Upi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Simpang 5, jangan lupa beli delima. Terima kasih presentasinya. Semoga lancar studinya. Baik, untuk pemaparan kali ini adalah mengenai beasiswa dalam negeri yang akan disampaikan oleh Saudari Nurti Rahayu MPD. Beliau adalah penerima beasiswa LPDP di Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat pagi, Mbak Nurti. Selamat pagi, Mbak Palupi. Apa kabar? Baik, Mbak Nurti, are you ready? Ya, bismillah. Alhamdulillah hari ini bisa bergabung bersama-sama. Oke, baik. Bisa Kami persilahkan Mbak Nurti pemaparannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa sharing bersama. Kalau tadi dari teman-teman sudah memaparkan beasiswa luar negeri sebagai salah satu cara untuk menggapai mimpi. Sekarang bagaimana dengan kondisi dalam negeri? Izinkan saya, Nurti Rahayu, awardee Pendidikan Bahasa Inggris S3 di Universitas Pendidikan Indonesia bersama-sama dengan Mbak Sri Sartini, awardee LPDP IPB DUNI untuk berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu semua untuk menggapai mimpi, melanjutkan studi S3 untuk masa depan yang lebih baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, hari ini 5 menit waktunya, mudah-mudahan bisa tercover semua timeline yang harus kita discuss. Yang pertama adalah mengapa harus LPDP. Tadi ada Fulbright, ada BPI, ada LPDP.
Nah, otomatis kita tahu nih LPDP adalah salah satu provider beasiswa yang paling kredibel di negara kita, yang sudah terbukti memberikan ribuan beasiswa dalam dan luar negeri setiap tahunnya, gitu ya. Kemudian apa sih yang dicari LPDP, gitu ya? Salah satunya adalah visinya menyiapkan pemimpin yang profesional, gitu ya. Jadi LPDP berkomitmen untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan, serta mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Oke, jadi jika Anda merasa bahwa suatu ke depan saya akan jadi pemimpin, beasiswa LPDP adalah beasiswa yang sesuai. Nah, visi bahwa LPDP akan memilih orang-orang, memilih awardee akan jadi pemimpin ini akan dibawa dari semua tahapan seleksinya, dari awal sampai dengan akhir. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, kenapa LPDP gitu ya? Ini adalah salah satu hal yang menarik yang ditanyakan teman-teman biasanya gitu ya. Apa ya sih dibiayai oleh LPDP? Dari awal sampai akhir ada biaya persiapan studi gitu ya, biaya pendidikan, biaya pendukung. Jika teman-teman ingin untuk keluar negeri ada coverage untuk membawa pasangan, satu saja Bapak Ibu ya gitu ya. Dan satu juga anak gitu. Jadi kalau misalnya saya ingin ke UK, saya ingin ke USA gitu ya, untuk kita ada opsi untuk kemana kita cari tahu nih beasiswa LPDP? Harus banyak berkunjung ke website beasiswa LPDP. Semuanya informasi di sana, file-file unduhan tinggal baca saja gitu ya. Kemudian supporting information bisa dilihat di website, ada di sosial media dan seterusnya banyak sekali. Tapi yang pasti adalah ini sumber utamanya. Nah, jenisnya apa saja? Ada targeted, ada afirmasi, ada reguler. Kemudian tahun ini ada beasiswa kolaborasi. LPDP dan Kemdikbudristek, salah satunya mungkin BPI ya. BPI itu managed by LPDP. Kabarnya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menentukan nih, kalau misalnya Bapak Ibu dari latar belakang PNS, misalnya menggunakan targeted gitu ya. Kemudian dari pesantren bisa targeted. Kemudian ada afirmasi di daerah putra-putri Papua, kemudian prasejahtera, disabilitas. Kemudian untuk yang reguler adalah beasiswa reguler. Saya kebetulan Bu Sri Sartini dari beasiswa reguler ini. Nah, setelah mengetahui nih saya mau kemana, baru kita nanti mengikuti alur ini. Pertama adalah mendaftar online di website beasiswa lpdp.kemenku.go.id ya. Otomatis kita harus memperhatikan faktor usia, S3 maksimal 40 akhir Desember ini. Bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu, aduh saya 41 nih, jangan berkecil hati, bisa masuk ke BPI yang rentang waktunya lebih longgar gitu ya. Nah, kemudian IPK minimal berapa, kurang lebih sama, bahasa Inggris juga, kemudian profilnya seperti apa. Kita tinggal input di website-nya. Jadi kalau kita lihat dari sebelumnya, ketika BPI memberikan kelonggaran usia, tapi mensyaratkan LOE, gitu ya. Kalau LPDP tidak mensyaratkan LOE, opsional, sunnah, gitu ya, tapi usianya agak dibatasi. Jadi masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan, bukan kekurangan, tapi ada faktor-faktor, ada persyaratan yang harus kita sesuaikan dengan kondisi kita. Kemudian kita akan melengkapi dan unggah dokumen, dan semuanya harus kita pastikan bahwa dokumennya harus terupload. Seperti beasiswa sebelumnya, kita harus jadi orang yang aware gitu ya, dengan semua berkas-berkas dokumen yang harus kita siapkan ya. No pain, no gain gitu ya. Saya nggak mau repot nih, kalau nggak mau repot ya mengeluarkan biaya sendiri saja, tidak usah berharap beasiswa. Nah, tahapan seleksi tahap 1 LPDP sudah dibuka Bapak Ibu dari 25 Januari sampai dengan 25 Februari gitu ya. Nah, ini kita bisa siapkan ya, kita bisa berkunjung websitenya, kita membuat akun gitu ya, dan melihat apa saja harus kita persiapkan. Setelah pembukaan, baru nanti ada seleksi administrasi, baru nanti ada hasil seleksi administrasi. Lolos atau tidak, kelengkapan dokumen, dan seterusnya. Baru kemudian masuk ke tahapan
seleksi bakat, hasilnya seperti apa diumumkan, kemudian seleksi substansi, baru pengumuman akhir. Jadi tahapan ini semuanya kan diikuti dari akun kita masing-masing. Nah, salah satunya adalah ketentuan tentang perkuliahan paling cepat gitu itu, atau LOA unconditional ya. Jadi kalau kita nanti mengisi di akun kita di website LPDP, perkuliahan tuh paling cepat tahap 1 tuh Juli 2023 gitu ya. Itu paling cepat. Setelah itu boleh, tapi jangan sampai sebelum itu. Saya pernah satu kali gagal ketika saya ikut tahap kedua, saya masukkan Januari gitu ya. Saya tulisnya inputnya salah, jadi saya tidak lolos verifikasi administrasi karena salah untuk penulisan awal studi. Jadi harus perhatikan ini. Kemudian tahap 2 akan dibuka nanti pertengahan tahun. Jadi setiap tahunnya LPDP ada 2 intake, yang awal tahun kemudian pertengahan tahun, gitu ya. Nanti persiapkan sesuai dengan berkas kelengkapan berkas kita, apakah menggunakan mengikuti tahap 1 ataupun tahap 2. Nah ini sebagai provider beasiswa yang kredibel, ada seleksi, ada proses gitu ya. Prosesnya agar bisa memenuhi visi misinya untuk mempersiapkan pemimpin masa depan. Tadi seleksi sudah, kemudian nanti ada seleksi berbasis komputer gitu ya. Ada tes TPA, ada kepribadian atau essay. Saya kebetulan mengikuti seleksi tahun 2020 itu tesnya masih offline di BKN gitu ya, BKN di Cawang, dan itu sama seperti tes CPNS untuk seleksi TPA dan seterusnya. Otomatis nanti setiap tahun kondisinya akan berbeda. Kemudian seleksi substansi, ada dokumen, LGD, dan wawancara. Ini juga nanti dilihat petunjuknya masing-masing tahun akan menyesuaikan. Tinggal lihat ke website, unduh petunjuknya seleksi apa yang harus diikuti. Kemudian penetapan kelulusan, kemudian ada yang namanya PK. PK itu persiapan program persiapan keberangkatan. Masing-masing ada PK 150, 158, dan seterusnya. Nanti akan selama 1 minggu kita akan ditempatkan dalam sebuah tempat, waktu itu di Hotel Mercure gitu ya. Kemudian kita akan mendapatkan masukan, kita dapat sharing pengalaman dari sebelumnya, yang jelas LPDP akan memastikan bahwa awardee-nya akan bisa lulus studi tepat waktu, mempunyai kepribadian baik, dan bisa menjadi pemimpin atau sukses di bidangnya masing-masing. Kemudian masa studi, evaluasi, ada sistem pelaporan gitu yang harus kita input setiap semesternya gitu ya. Dan juga nanti ada sampai akhir ada namanya Mata Garuda. Kita tergabung dalam Mata Garuda gitu ya. Semua awardee LPDP masuk dalam Mata Garuda sebagai salah satu wadah untuk alumni. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, niat. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu yang hadir semuanya berniat untuk mendapatkan beasiswa begitu ya. Nah, niat saja tidak cukup Bapak Ibu, harus ada action gitu ya. Jadi jangan berhenti jadi scholarship hunter tapi tidak pernah mencapai sasaran gitu ya. Pernah suatu saat saya mengumpulkan semua berkas yang ada tapi tidak pernah unggah dan tidak pernah submit gitu ya. Tidak pernah selesai, dan seperti itu. Jadi niat, action, kemudian persiapan unggah file-file dokumen yang harus ada gitu ya. Siapkan dari sekarang, kalaupun tidak bisa mengejar tahap 1 masih ada tahap 2. LOA tadi opsional, kemudian surat rekomendasi pimpinan, surat pernyataan, dan semua membutuhkan waktu, semua membutuhkan persiapan, semua membutuhkan keseriusan. Kemudian ada dokumen essay, semuanya butuh dokumen essay antara 1.500 sampai 2.000 kata. Ada komitmen kembali ke Indonesia, ada rencana pasca studi, rencana kontribusi di Indonesia, ada proposal disertasi untuk S3, ada publikasi ilmiah, prestasi, dan seterusnya. Oke. Jika semuanya sudah terunggah di website, kita tinggal nunggu pengumuman untuk tahapan selanjutnya, dan bismillah, enjoy the process. Mudah-mudahan kita bisa bergabung di menjadi awardee LPDP di perguruan tinggi impian masing-masing. Untuk diskusi lebih lanjut bisa nanti kita ketemu lagi di breakout room. Begitu Mbak Palupi. Kalau waktunya masih ada? Time is up, Mbak Nurti. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nurti atas pemaparannya. Semoga lancar studinya. Dan tentunya menginspirasi teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, jangan lupa panitia sudah mengirimkan link panduan jenis beasiswa, berbagai jenis beasiswa di kolom obrolan. Silakan bisa mulai Bapak Ibu unduh dari sekarang.
Baik hadirin peserta webinar, tiba acara yang terakhir yaitu penutup. Namun saya ingatkan kembali bahwa setelah sesi 1 ini saya tutup, hadirin semua bisa langsung menuju breakout room yang telah disiapkan panitia. Dan perlu kami informasikan bahwa hadirin juga bisa berpindah ke breakout room sekiranya ingin bertanya lebih lanjut di kedua breakout room. Kami informasikan juga bahwa untuk sesi di breakout room ini, di sesi 2 ini, tidak akan direkam karena akan ada pertanyaan-pertanyaan atau informasi yang sifatnya personal. Sesi 2 ini akan dimoderatori oleh Saudari Yeni Wulandari MA, penerima beasiswa pendidikan Indonesia di Universitas Gadjah Mada, dan Saudari Sri Rejeki, penerima beasiswa LPDP di Universitas 11 Maret. Hadirin yang berbahagia, marilah sesi 1 ini kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu semuanya bisa memilih breakout room sesuai beasiswa yang diminati.